Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini bagaimana proses yang dibuat oleh Allah, bagaimana proses iman menuju pada kedewasaan. Bapak Ibu, Allah selalu merindukan, Allah selalu bekerja dalam satu proses supaya saudara dengan saya boleh dewasa di dalam Tuhan. Untuk itu mari saya mengajak kita membuka bersama-sama dalam Injil Matius pasal 15 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, "Suruh dia pergi, ia mengikuti kita," dengan teriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawabnya dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam konteks ini, wanita Kanaan yang mempunyai beban yang sangat besar, anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Dia berasal dari daerah Tirus dan Sidon. Dia datang membawa anaknya yang sakit itu, yang kerasukan setan itu, untuk disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi ada proses yang panjang sampai pada akhirnya anaknya itu disembuhkan. Menjadi pertanyaan buat kita, proses apa sajakah yang dilewati oleh perempuan Kanaan ini? Saya melihat ada 4 proses yang diizinkan oleh Tuhan supaya saudara dengan saya kita boleh dewasa di dalam Tuhan. Hal yang pertama, proses yang harus dilewati oleh perempuan Kanaan ini. Kita lihat ayat 21 dikatakan begini, "Lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, 'Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.'" Kita lihat perempuan Kanaan ini sama sekali tidak mengenal Allah. Ya, orang Kanaan tidak bergaul dengan orang-orang Yahudi karena orang-orang Yahudi menganggap orang-orang Kanaan adalah orang-orang kafir. Apalagi daerah Tirus dan Sidon banyak penyembah-penyembah berhala. Bisa saja wanita ini datang kepada berhala-berhala di saat itu untuk menolong anaknya. Tetapi perempuan Kanaan ini meninggalkan semuanya, meninggalkan latar belakangnya. Dia punya beban yang sangat berat, yaitu anaknya kerasukan setan. Dan dia bawa kepada Yesus. Dia berharap bahwa Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Ternyata Yesus diam saja. Bapak Ibu, bagian yang pertama ini berbicara kepada kita bahwa kadangkala Allah memproses kita supaya Allah melihat iman kita. Seharusnya iman yang mampu mengenal Allah. Perempuan ini dia mengenal siapa Allahnya. Itu sebabnya dia katakan, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dia datang, dia menjerit, dia terus datang kepada Tuhan. Dia mau membawa anaknya yang sakit itu, mau menyerahkannya kepada Tuhan. Kita lihat bahwa perempuan ini sudah sangat berharap, tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Wanita ini tidak putus asa. Dia tidak kecewa. Mengapa? Karena imannya itu mampu mengenal Allah. Wanita ini menyebut Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Dia menyebut Yesus sebagai Tuhan. Pengenalan yang benar akan Tuhan mampu membuat kita dewasa di dalam Tuhan.
Sikap wanita ini tidak mundur. Dia yakin bahwa Tuhan pasti menolongnya karena dia mampu mengenal Allah dengan benar. Tuhan Yesus sedang memproses wanita ini untuk mengenal Allah dengan benar. Bapak Ibu, kadangkala Allah memproses kehidupan kita ini supaya Allah mau melihat iman kita. Seharusnya iman kita mampu mengenal Allah secara benar. Perempuan Kanaan ini, dia telah mengenal siapa Yesus sebenarnya. Itu sebabnya ketika banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, kadangkala Allah sedang memproses kita supaya Allah mau melihat iman kita yang sesungguhnya. Jadi ketika kita mengalami krisis, jangan putus asa. Allah memakai situasi itu untuk melihat apakah kita mengenal Dia dengan benar atau tidak. Seperti perempuan Kanaan ini. Perempuan Kanaan ini telah meninggalkan semuanya. Dia berharap bahwa Yesus pasti akan menjawabnya. Tapi Alkitab mengatakan Yesus tidak menjawabnya. Itu tidak membuat dia putus asa. Tapi imannya itu mampu mengenal siapa Allah sebenarnya. Pengenalan kita akan Allah dengan benar. Itu akan membuat kita dewasa dalam Tuhan. Saya mau katakan begini. Allah tidak melihat aksimu itu. Tapi Allah rindu melihat reaksimu yang benar di hadapan Tuhan. Ketika engkau diperhadapkan dengan berbagai-bagai hal, bagaimana reaksimu? Aksimu silakan. Engkau boleh ke gereja, engkau boleh memberikan buat Tuhan, engkau boleh mempersembahkan segala hal. Tapi kadang-kala Allah mengizinkan banyak hal supaya Allah mau melihat reaksimu kepada Dia. Apakah engkau kecewa? Apakah engkau putus asa? Apakah engkau bersungut-sungut? Wanita Kanaan ini tidak. Ketika dia bawa kepada Yesus, dia sudah menyembah Tuhan. Dia sudah berkata, Tuhan tolonglah aku. Tapi Alkitab mengatakan Yesus tidak menjawabnya. Apakah dia putus asa? Tidak. Kenapa? Karena imannya itu mampu mengenal siapa Allah sebenarnya. Bapak Ibu, kadangkala Allah mengizinkan banyak hal buat saudara dengan saya. Allah memproses kehidupan saudara dengan saya supaya Allah mau melihat bagaimana iman kita yang sebenarnya. Apakah benar-benar iman kita itu mampu mengenal Allah dengan benarkah atau tidak? Yusuf diperhadapkan dengan berbagai-bagai hal. Yusuf diperhadapkan dengan semua hal yang dia sedang alami. Tapi Yusuf tidak putus asa. Yusuf tetap datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Yusuf mampu mengenal Allah dengan benar. Yusuf dikecilkan. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf difitnah oleh Potifar. Semua hal itu membuat seharusnya Yusuf putus asa. Tapi apa yang Yusuf tahu? Imannya itu mampu mengenal Allah dengan benar. Dia tahu di balik semua itu Allah sedang menyiapkan sesuatu yang terbaik buat hidupnya. Seperti itulah wanita Kanaan ini. Dia percaya Yesus anak Daud pasti akan menolong dia. Bagian yang kedua, proses yang kedua yang sering Allah lakukan adalah iman itu harus mampu memahami firman Allah. Kita lihat bagian yang kedua, ayat 24 sampai 27 mengatakan begini. Ayat 24 dikatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bapak Ibu, kalau kita lihat bagian yang kedua ini, Yesus mengatakan kepada perempuan Kanaan itu bahwa dia cuma diutus kepada umat Israel. Berarti kepada orang-orang Kanaan minta maaf. Dan juga Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakannya bagi anak-anaknya dan melemparnya kepada anjing. Berarti saat itu wanita ini sangat kecil sekali. Kata-kata Yesus itu mungkin sangat pedis kalau kita dengar. Tapi apa kata wanita itu? Dia mendekat kepada Tuhan. Dan dia katakan begini, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja
tuannya. Oh Bapak Ibu, puji Tuhan. Berarti perempuan ini dia memahami firman yang keluar dari mulut Yesus. Dia mengerti betul. Dia tahu bahwa memang orang-orang Kanaan tidak bergaul dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menganggap orang Kanaan sebagai orang-orang kafir. Tetapi wanita ini dia memiliki iman yang dewasa. Dia mampu memahami firman yang keluar dari mulut Allah. Dia mengerti betul. Itu sebabnya perempuan itu mengatakan, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Berarti perempuan ini memahami firman yang keluar dari mulut Yesus. Iman yang dewasa adalah iman yang mampu memahami firman Allah. Perempuan ini membenarkan apa yang dikatakan Yesus. Kadangkala Allah menggunakan banyak hal untuk membentuk, mendewasakan kita. Tetapi dalam semuanya Allah ingin melihat apakah kita mampu memahami firman Allah dengan benar atau tidak. Perempuan ini tetap dia menyembah Tuhan. Dia tidak putus asa. Dia tetap datang kepada Yesus. Dia katakan benar Tuhan. Tuhan mengatakan tidak patut roti ini untuk anak-anaknya melemparnya kepada anjing. Tapi perempuan ini terus dia mendekat kepada Tuhan. Saya berpikir kalau itu seperti saya, mungkin saya sudah meninggalkan Tuhan. Untuk apa saya sudah meninggalkan semua hal? Saya sudah datang membawa anak saya datang kepada Tuhan. Dan saya berharap bahwa Tuhan akan menyembuhkan anak saya. Ternyata Yesus mengatakan bahwa tidak patut roti ini diberikan. Roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan dilemparkannya pada anjing itu. Kata-kata Yesus sangat pedis. Tapi Yesus sekali lagi mau melihat apakah wanita ini memahami kebenaran yang keluar dari mulutnya, tidak. Dan dia katakan benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Oh puji Tuhan. Imannya itu luar biasa. Inilah iman yang dewasa. Inilah iman yang kuat di dalam Tuhan. Saudara dengan saya, berapa lama saudara mengenal Tuhan? Berapa lama saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Belum tentu saudara memahami kebenaran firman Tuhan. Allah sangat merindukan. Yesus sangat merindukan bagaimana saudara dengan saya mampu memahami kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Apapun yang sedang saudara alami, mari yang Tuhan mau dari kita, saudara dengan saya harus mampu mengenal kebenaran firman Tuhan. Bagian yang ketiga, kita lihat ayat 22 dan ayat yang ke-23 dikatakan. Ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, suruh dia pergi. Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Bagian yang ketiga, proses yang kadangkala kita alami ketika kita mengalami berbagai-bagai hal, yaitu iman yang mampu mengatasi rintangan. Bapak Ibu, ada banyak rintangan yang dihadapi oleh perempuan Kanaan ini. Tetapi iman yang dewasa adalah iman yang mampu mengatasi rintangan. Apa rintangan yang dihadapi oleh perempuan Kanaan ini? Yang pertama, dia bukan orang Yahudi. Dia perempuan Kanaan. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang Kanaan. Yang kedua, karena kedua Tuhan tidak menjawab pergumulannya. Dia sudah datang membawa anaknya jauh-jauh untuk berjumpa dengan Tuhan. Alkitab mengatakan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bagian yang ketiga, tantangan yang dihadapi oleh perempuan Kanaan ini, yaitu murid-murid Yesus menyuruh dia supaya diam dan tidak boleh mengikuti Yesus. Namun kita lihat, bahkan permohonannya ditolak oleh Yesus. Tetapi namun wanita ini punya tekad untuk mengatasi setiap masalah itu. Artinya wanita ini punya komitmen untuk tidak mundur, untuk tidak putus asa, tetap maju. Tantangan penderitaan itu membuat perempuan Kanaan ini untuk semakin maju dan berharap kepada Tuhan. Saya mau katakan begini,
Iman yang dewasa adalah iman yang siap menghadapi berbagai-bagai tantangan. Apapun yang sedang saudara dengan saya kita alami, tantangan demi tantangan, Allah mau mendewasakan saudara dengan saya. Itu sebabnya iman itu harus mampu mengatasi segala tantangan. Iman yang dewasa, iman yang mampu mengatasi segala tantangan demi tantangan yang saudara dengan saya hadapi. Perempuan Kanaan ini, dia menghadapi tantangan demi tantangan. Dia tidak putus asa. Dia percaya bahwa Yesus sanggup menolongnya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yesus mengatakan, "Hei ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Datang dengan beban yang sangat besar, pulang dengan bersorak-sorai. Datang dengan masalah-masalah yang besar, pulang dengan sukacita. Kenapa? Karena Yesus sanggup menolong saudara dengan saya. Apapun yang sedang saudara dan saya alami, ingat, Allah sedang memproses saudara dengan saya, supaya saudara dengan saya mampu mengatasi rintangan demi rintangan. Iman yang dewasa adalah iman yang siap menghadapi berbagai rintangan. Bagian yang keempat, yaitu iman yang dewasa, iman yang diwujudkan di dalam doa kepada Tuhan. Iman yang dewasa, iman diwujudkan dalam doa. Wanita ini berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Juga dia mengatakan, "Tuhan tolonglah aku." Artinya wanita ini berbicara, menyampaikan maksudnya kepada Tuhan. Saudara, apapun yang sedang saudara dengan saya alami, berbicaralah kepada Tuhan. Sampaikanlah keluhan-keluhanmu kepada Tuhan. Tuhan mengerti, Dia tahu apa yang sedang saudara dengan saya alami. Pasti Tuhan buka jalan, tapi Tuhan mendewasakan saudara dengan saya. Mungkin kita bertanya, "Pak Pendeta, apa yang harus saya buat?" Ada 4 hal yang menjadi aplikasi buat saudara dengan saya. Untuk mengalami iman yang dewasa, Allah seringkali memproses kehidupan kita supaya Allah mau melihat siapa kita sebenarnya. Allah mau melihat saudara dengan saya. Bagaimana, apakah kita mengenal Dia dengan benar? Yang kedua, apakah kita sungguh mengenal Dia? Apakah kita sudah memahami kebenaran Allah dengan benar? Apakah kita sudah siap menghadapi berbagai-bagai tantangan di dalam kehidupan saudara dengan saya? Apakah kita senantiasa mau berdoa kepada Tuhan dalam menghadapi berbagai-bagai hal? Saudara sendiri bisa menjawab dalam kehidupan saudara. Apa iman saudara dewasa atau tidak? Dengan semua proses yang sedang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dengan saya. Sekarang situasi sedang terjadi. Banyak hal yang kita tidak mengerti. Tapi dalam semuanya, apakah saudara telah mengenal Allah dengan benar? Apakah saudara telah memahami kebenaran firman Tuhan? Atau apakah tantangan demi tantangan itu membuat saudara dewasa dalam Tuhan? Mari beritahukan semuanya kepada Tuhan. Biar lewat kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, saudara dengan saya diberkati oleh Tuhan. Amin.